Saudara-saudari tahu nggak? Kitab Kisah Para Rasul itu nggak berhenti di pasal 28 aja. Kisah Para Rasul itu masih berlanjut. Bagaimana kelanjutannya? Shalom, inilah Channel of Blessings. Saudara-saudari, seluruh Alkitab terdiri dari 66 kitab dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Di setiap kitab, kita bisa melihat bahwa bagian akhir dari kitab itu berhubungan dengan penutup dari kitab itu. Misalkan, sebagai contoh, di dalam Injil Yohanes pasal 21 ayat 4 sampai 25 itu adalah penutup dari kitab ini. Kemudian dalam surat kiriman Paulus dalam Roma pasal 16 ayat yang ke-27 kita melihat ada penutup bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat oleh Yesus Kristus, segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Betul juga kan? Lalu kita lihat lagi di dalam kitab Galatia pasal 6 ayat 18. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai roh kamu, saudara-saudara. Amin. Penutup juga ya. Kita ambil contoh lagi dalam Efesus pasal 6 ayat 24. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Penutup juga. Tapi ada satu kitab yang tidak ada penutupnya. Kitab apa? Yaitu kitab Kisah Para Rasul. Di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-28 di ayat yang terakhir, di ayat yang ke-30 sampai 31 dikatakan, dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri itu, yang menerima semua orang yang datang kepada dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa, yang memberitakan tentang kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus. Kitabnya selesai sampai di situ. Tetapi tidak ada kata-kata penutup atau kata-kata yang menunjukkan bahwa kitab ini adalah berakhir. Mengapa kitab ini tidak berakhir? Saudara-saudari, pada kenyataannya kitab Kisah Para Rasul adalah kitab yang terus berlanjut sepanjang sejarah bahkan sampai hari ini. Kita perlu melihat apa inti pokok dari kitab Kisah Para Rasul. Kitab Kisah Para Rasul memiliki sebuah pokok, yaitu pengembangbiakan Kristus yang bangkit dalam kenaikannya oleh Roh melalui murid-murid untuk menghasilkan gereja-gereja kerajaan Allah. Saudara-saudari, setelah Tuhan Yesus mati, Tuhan Yesus bangkit, dan Tuhan Yesus turun sebagai Roh Kudus masuk ke dalam setiap dari kaum beriman, maka kaum beriman itu menjadi gereja, menjadi kesaksian Allah di bumi hari ini. Dengan kaum beriman menjadi gereja, menjadi kesaksian Allah di bumi hari ini, maka kaum beriman ini terus bergerak menurut pimpinan Roh Kudus di dalamnya, sehingga menjadi gereja-gereja, menjadi kerajaan Allah, tempat Allah dapat memerintah di bumi hari ini. Saudara-saudari, karena itulah kitab Kisah Para Rasul tidak berhenti sampai di pasal 28 saja. Karena pada kenyataannya yang mengerjakan perkembangbiakan ini, yang menjadi kesaksian Allah di bumi hari ini, tidak hanya para rasul saja atau orang-orang yang ada di dalam kitab Kisah Para Rasul. Bahkan kitab Kisah Para Rasul masih berlanjut sampai hari ini. Hari ini kita juga masih mengemban kesaksian ini. Hari ini kita juga masih memiliki tugas ini, yaitu menjadi perkembangbiakan Allah, menjadi kesaksian Allah di bumi hari ini untuk menghasilkan gereja-gereja. Maksudnya adalah untuk menarik orang-orang, untuk membawa orang-orang kepada Allah, sehingga Allah ada jalan untuk terus diekspresikan melalui kaum beriman di bumi hari ini. Di dalam Yohanes pasal 5 ayat 17 pun Tuhan berkata, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Dalam kitab Kisah Para Rasul kita melihat bagaimana pekerjaan Tuhan di dalam setiap kaum beriman di dalam gereja mula-mula. Dan pada kenyataannya setelah pasal 28, Allah tidak berhenti bekerja. Tuhan tidak berhenti bekerja karena masih ada gereja-gereja, masih ada kaum beriman yang terus menjadi kesaksian Tuhan yang hidup bahkan sampai hari ini. Saudara-saudari, selama 20 abad ini kita melihat berapa banyak orang-orang, berapa banyak kaum beriman di dalam sepanjang sejarah gereja sampai hari ini. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang meninggalkan pekerjaan mereka untuk melayani Tuhan. Tidak sedikit dari mereka yang meninggalkan jabatan, meninggalkan keluarga mereka untuk melayani Tuhan. Bahkan tidak sedikit juga yang sampai mati martir karena mengemban kesaksian Tuhan, karena tidak menyangkal nama Tuhan. Saudara-saudari, sampai hari ini Allah terus bekerja melalui kaum beriman, melalui kita semua untuk mengemban kesaksian Tuhan. Mengapa hal itu bisa terjadi? Saudara-saudari, di dalam Wahyu pasal 1 ayat yang ke-11 sampai 12 dan ayat yang ke-20 dikatakan, katanya, apa yang kau lihat tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki pelita dari emas. Ayat 20. Inilah rahasia ke-7 bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku dan ke-7 kaki pelita emas itu. Ke-7 bintang itu ialah malaikat ke-7 jemaat, dan ke-7 kaki pelita itu ialah ke-7 jemaat. Dalam ayat ini, jemaat atau yang dalam bahasa aslinya itu dikatakan gereja atau orang-orang yang dipanggil keluar, eklesia, orang-orang yang dipanggil keluar untuk menjadi saksian Allah, menjadi imamat yang rajani. Gereja ini adalah kaki pelita. Apa itu kaki pelita? Yang pertama, kaki pelita itu
terbuat dari emas, yang artinya itu melambangkan esens dari Allah. Tetapi saudara-saudari, kaki pelita hanya Allah saja tidak cukup, hanya emas saja tidak cukup. Dia harus menjadi kaki pelita. Gereja hanya dengan Allah saja tidak cukup, harus menjadi kaki pelita. Tidak hanya emas, tapi kaki pelita. Kaki pelita itu apa? Kaki pelita itu memancarkan kemuliaan, memancarkan cahaya. Jadi selain gereja adalah isinya Allah, gereja isinya juga kita sebagai kaum beriman yang memancarkan kemuliaan Allah di dunia yang gelap hari ini. Karena itu sangat penting bagi kita untuk mengemban kesaksian ini, untuk menjadi saksi-saksi Tuhan hari ini. Karena itulah yang Tuhan perintahkan pada kita. Ketika Tuhan terakhir bersama murid-muridnya sebelum dia naik ke surga, dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dikatakan, tapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku Yerusalem, seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Saudara-saudari, puji Tuhan, sangat berharga di mata Tuhan. Kita adalah saksi-saksi Tuhan di bumi hari ini. We are the ambassador of Christ. Kita adalah duta-dutanya Tuhan di bumi hari ini. Karena itu, bagaimana sikap kita? Bagaimana respon kita? Saudara-saudari, marilah kita melanjutkan kitab Kisah Para Rasul. Marilah kita terus mengemban saksian ini, terus bekerja, terus berusaha. Bagaimana supaya Allah dapat terus berkembang biak? Bagaimana Allah berkembang biak hari ini? Melalui kita membawa teman-teman kita, membawa orang-orang di sekitar kita untuk bisa percaya kepada Tuhan, sehingga hayat Allah dapat tersalurkan kepada teman-teman kita, dapat tersalurkan kepada orang-orang di sekitar kita. Karena Allah kita menghendaki semua orang diselamatkan, tidak hanya Anda dan saya, tapi semua orang. Sehingga melalui ada orang yang diselamatkan, maka hayat Allah bisa tersalurkan, hayat yang kekal dapat tersalurkan, sehingga kita dapat memperluas kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Kerajaan Allah adalah tempat satu Allah, di mana Allah dapat memerintah. Bagaimana Allah dapat memerintah di atas diri seseorang? Maka perlu hayat Allah masuk ke dalam orang itu, supaya Allah bisa memiliki satu kuasa, satu andil penuh terhadap diri orang itu. Karena itu, mari kita menjadi saksi-saksi Tuhan hari ini. Berikan kesaksian yang baik di orang-orang lingkungan sekitar kita, sehingga melalui kita Allah dapat dipermuliakan. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kitab Kisah Para Rasul yang masih terus berlanjut sampai hari ini. Tuhan, dapatkan aku mau mempersembahkan diriku menjadi saksimu yang hidup, bahwa aku Tuhan dalam kehidupanku hari ini, aku bisa mempersaksikan dirimu kepada teman-temanku, pada orang-orang di sekitarku, sehingga setiap orang di sekitarku bisa mendapatkan dirimu, sehingga melalui aku makin banyak orang juga bisa diselamatkan dan juga dirimu dapat dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari, terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ke channel of Blessing, serta share video ini ke teman-teman, keluarga, dan kerabat Anda semua, supaya semua orang yang Anda kenal dapat sama-sama kita berjuang menjadi saksi-saksi Tuhan dan melanjutkan kitab Kisah Para Rasul. Saudara-saudari, apabila setelah menonton video ini Anda ada satu kedambaan untuk mengenal Tuhan Yesus lebih dalam lagi dan turut berbagian menjadi saksi-saksi Tuhan dalam melanjutkan kitab Kisah Para Rasul dan menjadi saksi Tuhan yang hidup untuk mempermuliakan nama Tuhan, saudara-saudari dapat menghubungi saya melalui email di bawah ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati.